Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai bagian B bab ke-1 persamaan dan pertidaksamaan linear ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara yang punya bukunya mari merapat ya. Kita masuk ke bagian esai asesmen harian nomor 1. Oke, nomor 1 kita akan baca terlebih dahulu ya. Sebuah rumah sakit memerlukan 104.000 gram kalori dan 10.780 gram protein untuk memenuhi kebutuhan pasien per harinya. Pada hari Senin, rumah sakit menyediakan daging sapi dan ikan segar untuk memenuhi kebutuhan kalori dan proteinnya. Setiap kilogram daging sapi mengandung 2.000 gram kalori dan 180 gram protein. Setiap sekilogram ikan segar itu mengandung 1.100 gram kalori dan 170 gram protein. Harga daging sapi 40.000 per kilo dan ikan segar itu 15.000 per kilo. Tentukan biayanya ya. Saya akan buat tabel terlebih dahulu ya, Dek. Di sini saya akan buat tabel. Ini misalkan punyanya sapi ya, di sini untuk daging sapi. Dan untuk yang bawah itu punyanya ikan ya, ikan segar. Ikan segar. Di sini saya buat protein, mengandung kalori dulu ya. Kalori, saya buat di sini kalori. Dan yang sebelah sini adalah protein. Oke. Nah, lalu rumah sakit memerlukan 104.000 kalori, maka kalorinya kalau dijumlah itu adalah 104.000, sedangkan protein kalau dijumlah itu adalah 10.780 gitu ya. Pada hari Senin rumah sakit menyediakan untuk daging sapi itu kalorinya 2.000 gram ya. Untuk daging sapi kalorinya tuh 2.000 gram. Ini berarti gram ya satuannya, ini juga gram satuannya. Sedangkan proteinnya 180 gram. Selanjutnya, ini ya, apalagi nih, untuk ikan segar ya, itu mengandung 1.100 kalori dan 170 gram protein. 170 gram protein. Ya, maka saya buat di sini untuk X itu adalah sapi, untuk ikan itu adalah Y. Ya, dari sini kita peroleh ya, maka 2000X. 2000X ditambah dengan 1.100Y. Nah, hasilnya adalah 104.000. Oke, paham ya, Dek ya? Kita boleh sederhanakan, masing-masing saya coret nolnya 2 ya. Maka nanti persamaannya menjadi 20X ditambah dengan 11Y sama dengan 1040. Inilah persamaan yang pertama. Lanjut kita masuk yang kedua. Sekarang kita ke protein ya, 180X ya, 180X ditambah dengan 170Y. 170Y itu sama dengan 10.780. Kita coret nolnya boleh ya, kita coret nolnya 1. Maka setelah sederhana 18X ditambah 17Y sama dengan 1078. Nah, kita tahu info di sini per kilonya harga daging sapi itu adalah 40.000, sedangkan ikan segar itu adalah 15.000 per kilonya ya. Tentukan biaya yang harus dikeluarkan, maka langkah pertama kita akan mencari X dan Y-nya. Berapa sih kebutuhan sapi dan ikan yang harus kita sediakan gitu ya. Saya akan eliminasi. Eliminasi apa, Dek? Ada 20, 18, ini termasuk perhitungannya yang agak ribet ya, karena angkanya bagus sekali seperti ini. Oke, 20X ditambah 11Y menghasilkan 1040. Lalu di sini ada 18X ditambah 17Y sama dengan 1078. Saya akan eliminasi X terlebih dahulu ya. Maka yang atas saya kalikan dengan berapa? Saya kali dengan 9 ya. Nah, untuk yang bawah saya kali dengan 10. Oke ya. 9 dikalikan 20 itu kan 180X. 9 kalikan 11 itu adalah 99Y. 1040 ya, atau 1040 saya kali dengan 9
itu adalah 9360. Selanjutnya di sini adalah 180x ditambah dengan 170y sama dengan ini 10780. Oke ya, agar x-nya hilang saya eliminasi, saya kurangi 99 saya kurangi dengan 170, hasilnya adalah negatif 71y sama dengan 9360 dikurangi 10780 itu adalah negatif 1420. Tinggal kita bagi ya, negatif 1420 saya bagi dengan 71 adalah 20. Kita peroleh y nya 20 ya. Setelah kita peroleh y nya 20, saya akan substitusikan ke persamaan yang pertama ya. Persamaan pertama saya pakai biru aja di sini, itu adalah 20x ditambah 11y sama dengan 1040. Kita masukkan ya, 20x ditambah 11 dikalikan 20 maka 220 sama dengan 1040. Maka nanti 20x sama dengan 1040 saya kurangi 220 ya. Maka 0, 4 kurangi 2 itu 2, 10 kurangi 2 adalah 8. Ini coret aja ya. Nah, maka sama saja 82 saya bagi dengan 2 yaitu 41 ya Dek. Oke, maka kita dapat info di sini. X itu kan tadi sapi ya, kita membutuhkan sapi 41 kilo dan ikan segar 20 kilo. Maka biaya yang harus dikeluarkan pada hari Senin untuk rumah sakit tersebut adalah, saya tulis di sini ya, 41 kilo saya kali dengan setiap kilonya itu adalah 40.000 untuk sapi, ditambah dengan ini ya, 15.000 saya kali dengan 20 ya. Hasilnya adalah ini 1640 ya, 1640 1.640 ditambah dengan 15 kalikan 2 30, ini 300.000 ya Dek ya. Yang dikeluarkan itu adalah 1.940.000. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut saja ya Dek ke soal nomor 2. Diketahui sistem persamaan berikut. Oh ini oke, semangat ya Dek. Saya buat seperti aja ya, 1 per x min 2 itu adalah A, 1 per y min 2 itu adalah B, sedangkan 1 per z min 2 itu adalah C. Ini ya. Maka nanti persamaan ke-1 menjadi 6A ditambah 9B ditambah 4C sama dengan min 1. Persamaan yang kedua itu adalah 2A dikurangi 3B ditambah 8C sama dengan 0. Persamaan yang ketiga itu adalah 4A ditambah 6B saya kurangi 4C sama dengan 1. Ya, seper x min 2, seper y min 2, seper z min 2 kita anggap A, B, C. Oke ya Dek, sampai sini paham ya Dek. Ini saya simpen dulu. Ya, kita akan operasionalkan. Saya akan eliminasi persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Saya akan eliminasi yang mudah mana? Kita cari di sini yang mudah adalah C ya, 484. Maka persamaan 1 saya kalikan dengan 2 biar C-nya nanti hilang. Maka menjadi 12A ditambah dengan 9 kalikan 2 18B ya, ditambah dengan 8C hasilnya adalah negatif 2. Ini kita kali 2. Untuk persamaan kedua tetap ya, maka nanti 2A min 3B plus 8C sama dengan 0. Oke, kita eliminasi, C-nya bisa hilang. 12 kurangi 2 itu adalah 10A, 18 kurangi min 3 maka sama aja 18 tambah 3. Oke, 21B min 2 kurangi 0 itu min 2. Ketemulah persamaan yang keempat. Selanjutnya, untuk persamaan 1 dan persamaan 3 kita juga harus eliminasi yang sama ya. Oh tadi eliminasi C ya, ini juga eliminasi C. Ini 4, ini 4, maka tetap ya D. 6A ditambah 9B ditambah 4C sama dengan min 1. Untuk yang bagian bawah 4A ditambah 6B dikurangi 4C sama dengan 1.
biar C-nya hilang kita jumlah gitu ya. 6 ditambah 4 itu adalah 10A, 9 ditambah 6 itu adalah 15B, sama dengan min 1 tambah 1 itu 0. Inilah persamaan yang kelima. Oke, ada 10A, maka persamaan 4 dan 5 kita eliminasi A. Ya, kita eliminasi A. Maka nanti tinggal dikurangi aja ya. 10 kurangi 10 kan habis ya. 21B dikurangi 15D. 6 ya Dek ya. 6B sama dengan min 2 dikurangi 0, yaitu min 2. Ketemulah nanti B-nya adalah min 2/6 atau min 1/3. Inilah B-nya. Lalu kita bisa mencari A. Kita substitusi kemana nih? Kita substitusikan ke persamaan 4 aja ya. Persamaan 5, maaf. Maka nanti 10A ditambah 15, B-nya saya masukkan, min 1/3 sama dengan 0. 15 dibagi 3 itu adalah min 5. Maka nanti 10A sama dengan min 5 pindah ke kanan jadi 5. Maka A-nya 5/10 atau 1/2. B-nya ada, A-nya ada, tinggal kita mencari C. Masukkan kemana Dek? Kita substitusikan ke persamaan kedua saja ya. Saya masukkan di sini persamaan kedua, ada 2A dikurangi 3B ditambah 8C sama dengan 0. 2, A-nya itu adalah setengah, dikurangi 3, B-nya itu adalah min 1/3, ditambah 8C sama dengan 0. 2 bagi 2 itu 1 ya. Min 3 bagi min 3 itu plus 1, ditambah 8C sama dengan 0. Maka 8C sama dengan 1 tambah 1 itu 2 ya. Pindah ke kanan jadi min 2. C-nya ketemu min 1/4. Min 2 bagi 8. Oke ya, kita sudah peroleh ABC-nya, maka kita bisa menentukan. Ini kita masukkan di sini ya. 1/x min 2 itu adalah A. A-nya adalah ini setengah. Kita kalikan silang ya, maka 2 sama dengan x min 2. Maka kita peroleh x-nya min 2 pindah ruas ke kiri jadi plus 2. X-nya adalah 4. 2 tambah 2. Oke, saya masukkan ya. 1/y min 2 sama dengan B. B-nya itu adalah min 1/3. Ini ke sana ya. 3 kalikan 1 adalah 3. Min 1 kalikan Y min 2, maka min Y plus 2. Min 1 kali Y, min 1 kali min 2. Jadi begini, oke ya. Y-nya saya buat ke kiri aja jadi positif. 3-nya ke kanan jadi negatif. Min 3 tambah 2, min 1. Oke, tinggal kita mencari C. C itu adalah 1/Z min 2 sama dengan C. C-nya itu min 1/4 ya, saya masukkan min 1/4. 4 kalikan 1 adalah 4. Min 1 kalikan Z itu min Z. Min 1 kalikan min 2 itu plus 2. Z-nya ke kiri saja. 4 ke kanan jadi min 4. Min 4 tambah 2, min 2. Inilah X, Y, Z-nya. Maka nanti nilai X adalah berapa? 4. Nilai Y adalah min 1 dan Z-nya min 2. Ya, semoga kalian paham ya. Kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kotak berisi 58 kartu yang terdiri atas kartu berwarna merah, kuning, dan hijau. Di sini saya buat langsung aja ya. Merah saya anggap sebagai X. Kuning saya anggap sebagai Y. Sedangkan hijau saya anggap sebagai Z. Oke. 2 kali kartu merah, maka kita peroleh 2X. Ditambah kartu kuning, maka ditambah dengan Y. Lalu dikurangi 2 kali kartu hijau, berarti 2Z. Hasilnya adalah 30. Oh iya, persamaan kedua kita masukkan ini ya, X, Y, Z itu totalnya 58. Tadi harusnya untuk persamaan ke-1 ya, tapi nggak apa-apa. Saya masukkan di sini. Karena jumlah ketiga kartu itu adalah 58. Selanjutnya ya, kartu merah itu X dikurangi 2 kartu kuning, dikurangi 2 kartu kuning,
ditambah 3 kartu hijau ditambah 3Z, hasilnya adalah 52 sama dengan 52. Tentukan banyaknya setiap kartu dalam kotak. Intinya kita mencari X, Y, Z ya, Dek. Oke, kita akan menghilangkan apa? Saya akan menghilangkan bisa X, bisa Y ya, yang lebih mudah angkanya 211. Saya akan eliminasi X saja, 1 dan 2. Kita akan eliminasi X. Selanjutnya, adik sebenarnya kalau mau lanjutin sendiri bisa loh. Ini berarti tetap ya, 2X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 30. Untuk ini dikalikan 2. 2X 2Y 2Z sama dengan 58 kalikan 2. 6, 11 ya, 116 ya. Oke, agar X nya hilang saya kurangi Y min 2Y, maka jadi min Y 1 kurangi 2 gitu ya. Min 2Y min 2Z, maka min 4Z. 30 dikurangi 116, negatif 86. Ini adalah persamaan yang keempat. Selanjutnya, persamaan 1 dan persamaan ketiga saya juga sama akan eliminasi X. Ya, maka 1 dan 3 ya, persamaan 1 tetap 2X plus Y dikurangi 2Z sama dengan 30. Persamaan ketiga saya kalikan 2 ya, maka 2X min 4Y ditambah dengan 6Z sama dengan 52 kalikan 2, yaitu 104. Ya, agar X nya hilang sama kita kurangi saja. Y min min, maka jadi Y ditambah 4 itu adalah 5Y. Min 2 min 6, maka min 8Z. 30 dikurangi 104, maka negatif 74. Oke ya, ini adalah persamaan yang kelima. Oke, 4 dan 5 kita akan eliminasi apa? Saya buat di sini ya, 4 dan 5 kita akan eliminasi apa deh? Eliminasi Z aja ya. Untuk bagian atas saya kalikan 2. Kita eliminasi Z. Kalikan 2, maka negatif 2Y dikurangi 8Z sama dengan 86 saya kali dengan 2, negatif 172. Yang bawah tetap ya dek, 5Y dikurangi 8Z sama dengan negatif 74. Agar Z nya hilang maka saya kurangi. Min 2Y min 5Y itu adalah min 7Y. Min 172 min 74, maka sama aja negatif 172 ditambah 74. Ya, negatif 98. Oke, 98 saya bagi dengan 7 itu adalah 14. Y-nya kita peroleh. Lalu Z-nya bisa kita peroleh ya. Saya akan substitusikan ke persamaan keempat. Min Y atau min 14 dikurangi 4Z sama dengan negatif 86. Maka nanti negatif 4Z sama dengan negatif 86 saya tambah 14 ya, yaitu negatif 72. Maka nanti 72 saya bagi dengan 4, 18 ya dek ya. Inilah nilai Z nya. Maka nanti nilai X nya ketemu, saya masukkan ke persamaan 2 saja ya. X ditambah Y ditambah Z hasilnya adalah 58. X nya tidak tahu, Y nya 14, Z nya 18 sama dengan 58. Maka X sama dengan 58 saya kurangi 8 tambah 4 itu 12, 32 ya. Oke ya, X nya kita peroleh 26 ya. Inilah masing-masing kartu ya. Maka nanti kartu merah 26, kartu kuning itu 14, dan kartu hijau 18. Luar biasa ya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Ya, nomor 4 sudah masuk ke pertidaksamaan linear. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Langkah pertama, saya akan mencari titik potong ya. Untuk 5Y min 4X kurang dari sama dengan 20. Saya akan mencari titik potongnya ya. XY, di sini 0, di sini 0. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya 20 bagi 5 itu 4. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya 20 bagi min 4 itu adalah min 5. Maka 0,4 dan min 5,0.
Selanjutnya pada pertidaksamaan yang kedua, 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan min 6. Kita masukkan di sini xy 0, 0. Pada saat x-nya 0 maka y-nya negatif 6 bagi 3 itu negatif 2. Pada saat y-nya 0 maka negatif 6 bagi 2 itu adalah negatif 3. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan yang ketiga, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 2 ya. Ini xy 0, 0. Pada saat x-nya 0 maka y-nya 2, pada saat y-nya 0 x-nya 2 bagi 2 1. Di sini 0,2, di sini 1,0. Ya, kita lihat ya, y-nya itu ke atas 4, ke bawah min 2. Untuk x-nya ke kiri min 5, ke kanan 1. Jadi gambarnya itu seperti ini. Semangat ya, pasti bisa. Oke, ini sumbu Y. Paling atas itu 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah 0. Untuk ke kanan itu cuma 1 ya. Untuk ke kiri itu ada negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Lalu ke bawah itu ada min 2. 1, 2, min 2, min 1. Kita masukkannya 0,4 itu di sini. Min 5,0 itu di sini. Kita gambarkan. Nah, kayak gini ya. Lalu kita langsung uji titik saja. Uji titik 0,0 ya. Apakah 0 kurang dari 20? Betul tidak? Betul ya. Karena betul maka 0,0 adalah DHP-nya. Maka sampahnya menjauhi 0,0. Ini sampah ya. Saya buat DHP itu yang bersih. Selanjutnya kita buat 0, min 2 maka ke bawah. Min 3,0 itu ke sini ya. Ya, sebentar gini. Salah. Aduh, ini kurang lurus ya, Dek. Ini kayak gini. Nah, ini kayak gini ya, kurang lebihnya ya. Kita uji titik 0,0 ya, Dek. Kita masukkan 0. Apakah 0 lebih besar dari min 6? Betul ya. Karena betul maka 0,0 adalah DHP-nya, maka sampahnya ke sini. Sampahnya menjauhi 0,0 karena 0,0 itu betul. Lanjut ya, kita masuk 0,2 itu di sini. 1,0 itu di sini. Oke. Nah, kayak gini ya. Ya. Kita substitusikan ya pada saat x-nya 0,0. Apakah 0 itu kurang dari 2? Betul ya. Karena betul maka sampahnya ke sana. Lalu kita buat ini yang belum kita buat. X-nya mintanya kurang dari 0, berarti X-nya harus negatif, maka sampahnya ke kanan. Justru yang X-nya positif itu nggak boleh, mintanya X-nya negatif. Nah, inilah DHP-nya yang saya warnain dengan warna kuning ya, ini batasannya. DHP-nya adalah ini, yang bersih, begitu. Oke ya, Dek? Pasti Adik bisa ya, inilah gambarnya, ini DHP-nya. Ya, lanjut saja ya, kita ke soal yang 4B. Sama saja, saya akan buat untuk titik potongnya. Yang pertama, XY 0, 0. X-nya 0, maka Y-nya min 4 bagi min 1, itu adalah 4. Pada saat Y-nya 0, min 4 bagi 2, itu adalah min 2. Lanjut yang ini, yang pertidaksamaan yang kedua, ini XY, ini 0, 0. X-nya 0, maka Y-nya 2. Y-nya 0, maka X-nya itu juga 2. Kita masuk yang pertidaksamaan yang ketiga, XY 0, 0. Pada saat X-nya 0, 30 bagi 5 adalah 6. Pada saat Y-nya 0, 30 bagi 6 itu adalah 5. 0,6, 5,0. Untuk yang ini 0,4, bacanya ke bawah ya, Dek. Min 2,0. Untuk yang ini 0,2, 2,0. Oke. Y yang paling atas itu adalah 6. X yang paling kanan adalah 5. Oke ya. Paling kiri min 2. Kita buat seperti ini ya. Ya. Ini oke. Ini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. 1 2 3 4 ya. 4 3 2 1.
1, 2, 2 saja ya. Oh, sampai 5, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Min 2,0, 1, 2 ya. Ini min 2, ini min 1. Kita masukkan 0,4 maka di sini. Min 2,0 maka di sini. Kita gambarkan. Nah, kayak gini. Kita langsung menggunakan uji titik ya. Saya substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Apakah 0 itu lebih besar dari min 4? Betul sekali. Maka dari itu 0,0 itu masuk ke DHP-nya, sampahnya ke sana, menjauhi 0,0. Lanjut, kita masukkan 0,2 itu di sini. 2,0 di sini. Saya akan gariskan begini. Begini ya. Oke, saya akan uji titik. Apakah 0 itu lebih besar dari 2? Benar tidak? Tidak ya, harusnya 0 itu kurang dari 2. Maka 0,0 itu adalah salah. Maka 0,0 itu adalah sampahnya, karena pernyataannya salah ya dek. Selanjutnya kita buat 0,6 ya. 0,6 itu di atas 5, 6 di sini ya. 0,6 dan 5,0. Saya buat seperti ini. Nah, kayak gini ya. Lalu saya uji titik 0,0. Apakah 0 kurang dari 30? Betul ya, karena betul 0,0 adalah DHP, maka sampahnya ke sana. Oke. Selanjutnya kita buat X lebih besar dari 0, artinya X-nya harus positif, maka sampahnya ke kiri. X yang negatif salah ya. Selanjutnya Y lebih besar dari 0 itu artinya harus ke atas ya, maka Y yang negatif itu salah. Nah, ini batasannya. Oke ya. Yuk kita arsirkan yang bersih. Yang bersih itu ini ya dek. Ini yang bersih. Nah, seperti ini. Iya, inilah DHP-nya. Oke, yang saya arsir kuning ya. Ya, kita sebut ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Sebuah pabrik kertas memproduksi 2 jenis kertas HPS dengan gramatur 80 gram dan 70 gram. Keuntungan penjualan kertas 80 gram itu adalah 5.000 per rim dan kertas 70 gram 3.000 per rim. Jumlah kertas yang diproduksi sebanyak 500 rim. Oke ya. Gini. Di sini saya akan buat ya, untuk X itu adalah kertas yang 80 gram. Ini kertas 80 gram itu kita anggap sebagai X. Maka nanti yang Y itu adalah kertas yang 70 gram. Ya, oke ya. Kita akan buat di sini ya, keuntungan penjualannya. Keuntungan penjualan kertas 80 gram itu adalah 5.000, maka saya buat di sini 5.000 dikalikan X, dan kertas 70 gram adalah 3.000 ditambah dengan 3.000 Y. Nah, kita lihat ya kalimat di sini, keuntungan minimum penjualan kedua jenis kertas adalah 1.800.000. Keuntungan minimum berarti artinya keuntungannya itu harus lebih besar ya, sama dengan 1.800.000. Di sini adalah keuntungan minimum. Jadi harus melebihi atau sama dengan 1.800.000 ya. Selanjutnya, untuk jumlah kertas yang diproduksi paling banyak 500 rim ya, maka nanti X ditambah Y itu tidak boleh melebihi 500. Selanjutnya, banyak kertas 80 gram yang diproduksi tidak lebih dari 3 kali. Oke. Untuk 80 gram tadi kan X ya. Itu banyaknya tidak boleh lebih dari, maka kurang dari sama dengan 3 kali banyak kertas 70 gram 3Y ya yang diproduksi. Pertanyaannya, gambarlah daerah penyelesaiannya ya. Oke, nanti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka kita punya ada 3 ya, 1, 2, 3 ya, dan 4 pertidaksamaan. Saya akan buat ini dulu ya, masing-masing bisa saya hilangkan 0-nya 3. Maka nanti pertidaksamaannya kita akan mencari titik potong terlebih dahulu. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya 18 kita bagi dengan 3 itu 6 ya. Jadi 600.
Pada saat Y-nya 0, maka 1800 saya bagi dengan 5, yaitu 360. Oke ya, kita akan mencari titik potong untuk yang kedua ini. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka nanti sini 500, ini juga 500 ya. Untuk yang ini, maka nanti kita pindahkan satu ruas ya, maka jadinya X min 3Y kurang dari sama dengan 0. Otomatis nanti melalui titik 0,0 ya, jika ada soal kayak gini. Pada saat X-nya 0, itu Y-nya 0. Pada saat Y-nya 0, X-nya juga 0. Saya akan buat aja ya, pada saat X-nya 3, X-nya 3 ya. Nanti kan 3-nya pindah ruas ke kanan jadi min 3. Min 3 bagi min 3 itu 1. Ya, kita akan buat ya. Saya akan gambar terlebih dahulu untuk pertidaksamaan tersebut. Di sini kita punya 0,600 ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, saya buat ratusan. Ini adalah 100, 200, 300, 400, 500, dan 600. Oke. 0,600 saya buat di sini ya. Ini adalah 0,600 dan 360,0. 100, 200, 300, 400. Ini di sini 300, di sini adalah 400, 360 itu di sini. Ya, kita buat seperti itu. Saya akan gariskan terlebih dahulu ya, Dek. Nah, ini. Lalu saya akan uji titik 0,0. Pada saat X-nya 0 dan Y-nya 0, apakah 0 lebih besar dari 1800? Jelas pernyataan yang salah. Karena pernyataannya salah, maka 0 itu sampahnya ya. Ya, ini adalah sampahnya. Selanjutnya saya buat X plus Y kurang dari sama dengan 500. Ini titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X-nya 0,500 dan 500,0 di sini ya, 500,0. Ya, saya buat seperti ini. Ya, begini ya. Oke. Saya langsung uji titik 0,0. Apakah 0 kurang dari 500? Itu betul sekali ya. Betul ya. Maka sampahnya menjauhi 0,0. Nah, selanjutnya yang ini melalui 0,0 dan 3,1. 3,1 begitu kecil ya. Saya akan ganti aja. Saya akan buat titik potongnya di sini pada saat X-nya itu 300 aja ya. X-nya 300. Maka 300 pindah ruas kan jadi min 300. Min 300 dibagi min 3 itu 100. 300,100 di sini ya, Dek. Nah, di sini. Nah, maka nanti gambarnya kayak gini. Kurang lebihnya kayak gini. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu saya akan uji titik 0,0. 0. Oh, jangan 0,0 ya, karena dia melalui 0,0. Saya akan menggunakan uji titik ini aja ya. Ini kan ada 200, ini 100 ya. Saya akan uji titik 100,0. Ya, pada saat X-nya 100 ya, dan Y-nya adalah 0. Nah, apakah 100 itu kurang dari sama dengan 0? Salah ya, karena salah maka ini adalah sampahnya. Karena salah ya, maka dia adalah bukan DHP-nya, itu sampahnya. Ya, maka daerah yang bersih itu adalah ini. Inilah DHP-nya. Oke ya, ya, semoga kalian semuanya paham. Simak kembali video les Makim lainnya. Assalamualaikum.